warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama bertemu dalam acara VCT 9 Jatim 7. Ibu-ibu yang berbahagia, waktu akan saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Bidaya sebagai moderator acara di malam hari ini. Silakan Bu Bidaya. Ada di sini mungkin ceritaan. Ibu Bidaya, apa bisa mendengarkan suara saya? Oh, alhamdulillah bisa. Sementara saya tidak bisa mendengar suara dari Bu Bidaya ini. Silakan Bu Bidaya. Terus aku lagi. Coba Ibu Bidaya coba mungkin lebih keras lagi atau disetting suaranya di laptopnya itu. Halo Bu Bidaya. Ibu Siti bisa mendengar suaranya Bu Bidaya? Halo, Assalamualaikum. Ibu Bidaya bisa mendengar suara saya? Coba Ibu Bidaya dicoba dulu. Nggak bisa dengar saya ya. Apa mungkin masih sholat? Mungkin gangguan Bu. Mungkin gangguan sinyal mungkin ya. Jadi suaranya terputus-putus, Ibu Bidaya. Bagaimana ini Bapak Munawar? Apa bisa langsung aja kita mulai acaranya? Langsung aja Bu. Saya tidak dengar itu Bu Suki. Oke, langsung saja Bu Suki, nanti ketika Bu Siti Bidaya sudah bisa baru di-handle begitu. Ya sudah, terima kasih. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, berhubung Ibu disiapkan rekamannya dulu nggih? Oh, nggih sampun Pak, ini sudah saya rekam. Ya. Oke, siap. Baik, terima kasih. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum. Itu sudah bisa itu Bu. Kenapa? Ibu Bidaya, bisa ya? Sudah, coba Bu Bidaya. Baiklah, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya. Bu Sulastri yang keluar malam ini. Oh iya, padahal beliau presenternya.
Kan gitu maksudnya. Bentar, saya telepon aja ini Bapak. Bu Sulastri. Ini kalau presenternya nggak ada, siapa yang menyampaikan materi? Bentar, saya telepon dulu. Halo? Loh, ayo, Ibu kok live? Monggo, monggo kita mulai saja, nggih. Oh, jenengan live, jenengan Bu, jenengan live. Ini live ini, tidak ada sudah. Coba masuk lagi, nggih, masuk lagi. Nah, ini Bu Bidaya sudah ready, sudah bisa untuk memimpin acara pada malam hari ini. Kalau mungkin kesulitan di laptop Ibu Bidaya ataupun Ibu Siti Sulastri bisa menggunakan HP-nya. Biasanya kalau HP itu lebih mudah dan lebih bisa untuk bersahabat dengan sinyal maksudnya. Sebentar ya Pak Munawar, ini berhubung Bu Siti Sulastri masih keluar. Iya, Bu. Sambil kita menunggu Ibu Siti Sulastri untuk kembali. Nah, alhamdulillah ini sudah join kembali nih Bu Siti Sulastri. Oke, baiklah. Halo. Selamat kembali. Nggih, monggo Bu, nggih, sudah terdengar. Oke, untuk Bu Siti Sulastri selamat datang kembali. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu let's improve our reading skills. Maka waktu saya berikan kepada Ibu untuk menjelaskan dan juga mengajak kepada yang join pada malam hari ini untuk menjadi language learner, khususnya dalam meningkatkan kemampuan membaca. Kepada Ibu Siti Sulastri kami persilahkan. Oke. Ini untuk moderatornya gimana? Suara Halo? dari Ibu Bidaya belum nggak bisa terdengar. Halo? Oke. Monggo bisa dilanjut dengan. Oke, berarti langsung saya ya Bu ya? Nggih, Bu.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Sulastri. Perkenalkan, ya, Siti Sulastri MP dari SMA Negeri 1 Magetan. Akan menyampaikan di sini tema yaitu Ifridial. Oke, untuk lebih jelas akan saya sampaikan nih beberapa tema di sini, yaitu PPT saya. Bisa dilihat, Bu? Halo? Halo, Bu Suti? Halo, Assalamualaikum. Halo. Salam, Bu. Alhamdulillah. Dilihat. Alhamdulillah. Halo, saya Suaranya Bu PowerPoint Bidayah saya. sudah masuk ini. Halo, bisa, Bu? Bisa. Bisa, alhamdulillah. iya. Ini saya sama login 2 kali. Oke, monggo Bu Siti Sulastri, monggo dilanjut. Oh ya, oke. PPT saya bisa dilihat ya? Ini Bu belum ya? Belum terlihat untuk share screen-nya, belum terlihat. Oh ya, sudah ini Bu, mulai masuk dah ya. Oh, belum. Sudah terlihat Bu ya, bagus sudah. Sudah. Sampun, monggo, sampun Bu. Oke, terima kasih. Oke, saya mulai di sini materi saya yaitu Let's Improve Reading Skill, yang mana di sini mengutamakan keefektifan gambar animasi dalam pengajaran membaca untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Pertama, bisa kita lihat di sini yaitu background-nya dulu, ya. Reading atau membaca di sini ya. Saya ulangi di sini background-nya yaitu reading atau membaca. Kemudian yang kedua, the students difficulties in comprehending text atau kesulitan siswa dalam memahami bacaan. Kemudian yang ketiga, students motivation in learning atau di situ motivasi siswa dalam belajar. Pertama yaitu mengenai reading. Apa yang dimaksud dengan reading di sini ya, terutama di sini membaca dalam bahasa Inggris ya. Yang mana membaca merupakan salah satu dari 4 keterampilan, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam pelajaran keterampilan bahasa Inggris. Yang mana ini harus dimiliki oleh peserta didik dalam belajar bahasa Inggris. Membaca dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mendapatkan makna dari halaman yang dicetak dan menafsirkan informasi yang tepat. Di sekolah SMA, membaca dianggap sebagai keterampilan yang sangat penting, yang utama tentunya yang harus dikuasai oleh siswa. Ada banyak alasan mengapa penguasaan keterampilan membaca sangat penting. Pertama, kebanyakan buku tentang sains dan teknologi tertulis dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Dan yang ketiga, bahwa dalam
tes ya, tes ujian maupun tes siswa dalam akhir semester ataupun tes masuk perguruan tinggi ya, di situ mayoritas semuanya dalam bentuk bacaan. Tentunya siswa harus aktif dalam pembelajaran atau keterampilan. Halo. Kemudian selain di sini siswa memiliki di sini memiliki permasalahan yang terkait dalam keterampilan membaca. Tadi yang poin yang kedua, di mana siswa mempunyai kesulitan dalam mereka mengalami kesulitan dalam memahami teks dan mereka memiliki pemahaman yang rendah tentang pesan dari teks tersebut. Mungkin siswa mengetahui kata-katanya, tetapi mereka tidak mengetahui arti dari teks tersebut. Beberapa siswa memiliki penguasaan kosakata yang baik, tetapi mereka masih belum dapat memahami pesan dari teks dengan jelas. Apalagi ada siswa yang sama sekali tidak mengetahui arti teks tersebut. Mereka tidak mampu mengidentifikasi gagasan atau gagasan utama paragraf dalam teks. Kemudian juga mengidentifikasi informasi yang dinyatakan secara eksplisit dan implisit. Mengidentifikasi referensi kata dan juga menyimpulkan makna kata berdasarkan konteksnya. Itu diantaranya kesulitan daripada siswa. Namun selain penguasaan kosakata siswa yang rendah, faktor lain yang mempengaruhi minat membaca siswa adalah kurang menarik bagi mereka. Mereka cenderung mudah bosan saat membaca teks bahasa Inggris, terutama jika mereka menemukan banyak kata asing dalam teks tersebut. Mereka mengira akan memakan waktu jika mereka harus membaca kata-kata asing di kamus saat membaca teks. Maka dalam hal ini, agar siswa memiliki kemampuan dalam memahami teks, maka diperlukannya yaitu menerapkan penggunaan media dalam pembelajaran membaca. Di antaranya yaitu itu menggunakan gambar animasi, yang mana merupakan kegiatan mengajar dengan menggunakan beberapa gambar dan materi yang dianimasikan seolah-olah gambar tersebut hidup. Dengan adanya gambar animasi di sini tentunya akan menimbulkan motivasi belajar untuk siswa. Dalam lingkungan belajar, motivasi memberikan landasan bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan untuk mencapai kesuksesan dalam hidup. Motivasi yang tinggi pada anak-anak akan membantu mereka saat mereka tumbuh dewasa tentunya. Anak dengan karakteristik seperti itu percaya diri, positif, mandiri, dan tentunya kreatif. Kemudian slide berikutnya. Bagaimana animasi lebih efektif? Yang pertama, bagaimanakah animasi lebih efektif daripada gambar dalam pengajaran membaca? Kemudian yang kedua, bagaimanakah animasi efektif dalam pengajaran naratif? Kemudian yang ketiga, bagaimanakah animasi bisa meningkatkan motivasi siswa dalam pengajaran naratif? Tentu saja di sini untuk penggunaan gambar animasi di sini terutama dalam bacaan naratif, yang mana bacaan naratif ini sangat disukai oleh siswa-siswa kita. Bacaan naratif atau bacaan narasi atau suatu cerita di sini berdasarkan
konsep membaca, ya, bahwa keterampilan membaca adalah keterampilan yang aktif dalam memperoleh dan memahami isi suatu teks. Dalam keterampilan tersebut terdiri dari menentukan gagasan pokok paragraf, menentukan informasi tersirat dan eksplisit, menentukan rujukan suatu kata, dan menyimpulkan arti sebuah kata berdasarkan konteksnya. Nah, tadi yang pertama, kenapa gambar animasi itu dapat memotivasi siswa dalam membaca? Pada dasarnya, animasi adalah proses membuat beberapa gambar hidup. Media pembelajaran seperti gambar dapat dibuat hidup dengan menggunakan perangkat animasi yang difasilitasi di setiap komputer. Bergantung pada kreativitas guru untuk membuat gambar animasi dan menggunakannya dalam proses belajar mengajar. Sehingga dengan animasi dapat mengunci mata penonton atau siswa pada gerakan dan tidak mau mengabaikan setiap gambar karena menarik untuk dilihat atau ditonton tentunya. Nah, animasi di sini gambar animasi sebagai media, guru tentunya haruslah bijak dalam mengaplikasikannya dalam kegiatan kelas. Untuk itu, media gambar dapat digunakan untuk mengaplikasikan media animasi dalam mengembangkan proses di kelas. Dengan analisis data yang sudah saya dapatkan, yang saya analisa tentunya, yang sudah saya analisa, di sini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu bahwa animasi lebih efektif daripada gambar untuk mengajar baca. Ada beberapa alasan mengapa animasi lebih efektif daripada gambar untuk pembelajaran membaca. Dengan animasi, siswa lebih aktif daripada guru dalam proses pembelajaran karena siswa dapat memahami teks melalui gambar animasi yang menguraikan isinya. Yang kedua, siswa bekerja secara kooperatif dengan menggunakan di sini tugas-tugas atau menerapkan atau mengerjakan tugas-tugas yang mana mereka dapat bertukar ide tentang teks dengan temannya. Kemudian dengan animasi, di sini tentunya siswa akan cenderung aktif ya dalam memahami bacaan dalam bahasa Inggris. Bisa juga dikatakan bahwa animasi lebih efektif daripada gambar, bahwa siswa yang memiliki motivasi tinggi memiliki kemampuan membaca yang lebih baik daripada siswa yang memiliki motivasi rendah. Siswa yang memiliki motivasi tinggi memiliki tanggung jawab diri, sangat aktif dalam kegiatan kelas, selalu berusaha keras tentunya di sini. Apalagi adanya media animasi. Sedangkan siswa yang memiliki motivasi yang rendah, mereka cenderung mengharapkan hal-hal yang buruk. Namun karena di sini adanya media yang menarik, sehingga di sini merupakan tantangan bagi guru ya untuk siswa yang mempunyai motivasi yang rendah, sehingga kita bisa menggunakan gambar animasi sehingga mereka yang kurang atau mempunyai motivasi yang rendah, mereka bisa mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan tidak tergantung atau tergantung dengan temannya. Yang kedua, tentunya di sini ada interaksi antara media pembelajaran dan motivasi siswa terhadap keterampilan membaca siswa. Dengan media pembelajaran yang digunakan,
tentunya di sini sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan proses belajar mengajar. Melalui media animasi, siswa tentunya tidak diajari untuk bergantung, tetapi mereka diajar untuk lebih aktif dalam memahami atau menemukan sendiri makna dan pesan dari tersebut. Dan animasi menekankan pada kemampuan siswa untuk memahami teks dengan sendirinya melalui bimbingan gambar animasi. Di antaranya di sini siswa bisa mempunyai rasa percaya diri, kemudian berani untuk bertanya, kemudian sangat aktif dalam beberapa pertanyaan dalam teks yang diajukan oleh guru tentunya. Kemudian siswa tentunya tidak akan mengalami kesulitan dalam memahami kosakata yang ada dalam bacaan tersebut. Oke. Halo, Bu. Oke, kemudian Badak ya. Halo? Iya, monggo. Iya, Bu, gimana? Oh, dilanjut? Iya, Bu, monggo. Gimana, bisa dilanjut? Iya, monggo. Halo? Sedikit lagi nggih, Bu? 5 menit lagi. Oke. Oke, untuk pembahasan, yang mana animasi lebih efektif daripada gambar. Gambar tentunya di sini animasi itu merupakan gambar yang bergerak. Kemudian di sini tentunya siswa akan mudah memahami bacaan dengan gambar-gambar tersebut. Ya. Kemudian gambar tidak memberikan info, maksud saya gambar, kalau gambar itu tidak memberikan informasi yang lengkap. Tapi kalau animasi akan memberikan suatu informasi yang lengkap. Animasi akan efektif dalam mengajar naratif, mudah memahami teks narasi, kemudian mudah aktif mengartikan kata-kata yang sulit. Kemudian yang ketiga, animasi bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Ketertarikan terhadap gambar animasi sangat besar. Tentunya siswa di sini animasi memberikan motivasi yang tinggi, kemudian karakteristik siswa yang memiliki motivasi yang tinggi tentunya akan mudah untuk mempelajari teks ya dalam bahasa Inggris ya. Tentu saja yang mempunyai motivasi yang rendah ini juga akan tertarik juga dengan adanya media gambar animasi. Kemudian untuk kesimpulannya di sini ya langsung dalam mengajar membaca dan animasi akan efektif dalam pengajaran membaca, dan animasi ini mampu meningkatkan motivasi siswa dalam membaca, dan guru hendaknya bisa melihat media yang cocok dan tema yang menarik. Tentunya di sini menarik bagi siswa, maka keterampilan membaca akan berhasil dalam pelajaran bahasa Inggris. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Halo, Siti Sulastri, halo. Ya, bisa dengar suara saya nggih? Bisa, Bu. Oke. Baik, terima kasih. Ya, halo. Ya. Ya. Halo. Ya, Bu Bida. Iya. Oke. Terima kasih Bu Siti Sulastri atas penjelasannya, sangat menarik sekali nggih Bapak Ibu. Ya, sangat menarik sekali. Iya.
merupakan improvisasi dari memotivasi para siswa kita supaya lebih giat lagi belajar dan membaca, terutama reading untuk buku-buku yang berbahasa Inggris, dan memotivasi untuk mengikuti tentunya pelajaran bahasa Inggris nggih Ibu nggih. Ya, dan sebelumnya saya mohon maaf karena tadi ada sedikit kendala teknis dari saya. Selanjutnya saya buka untuk sesi tanya jawab. Mohon maaf, ini hanya sisa waktunya 5 menit nggih Ibu. Monggo kepada para hadirin untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab mengenai pemaparan dari Ibu Siti Sulastri, yaitu Let's Improve Our Reading Skills. Ya, monggo. Monggo Ibu Suki. Iya, terima kasih Bu Bidaya. Ini ada sedikit pertanyaan sehubungan dengan materi yang telah disampaikan oleh Bu Siti Sulastri. Kalau boleh kami bertanya, apakah media apakah yang benar-benar bisa membuat siswa itu tertarik sehingga bisa lebih memahami bacaan. Misalkan khususnya untuk siswa yang SMA di kelas 10 utamanya. Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Suki. Monggo Ibu Siti Sulastri, langsung ke mawon. Bu Bidayati? Iya, monggo dipun jawab. Oke. Terima kasih Bu Suki atas pertanyaannya. Tadi yang paling tepat yang digunakan untuk mengajar reading bahasa Inggris. Gitu ya Bu Suki. Tingkat SMA tentunya di sini. Tadi dari awal sudah saya jelaskan di sini bahwa saya khususkan untuk SMA di sini khususnya kelas 11 ya. Di situ ada pelajaran narrative text, di mana siswa ada kesulitan dalam membaca. Di sini bisa saya ada banyak sekali gambar-gambar animasi ya. Contohnya seperti dalam slide saya tadi ada gambar dove, the ant and the dove ya, the ant and the dove. Contoh gambar animasi. Selain and the dove, di situ juga ada monkey, ya. Banyak sekali di situ, sehingga di sini siswa akan termotivasi khususnya. Mereka akan bisa menjawab teks ya atau bacaan-bacaan dalam bahasa Inggris ya, yaitu tadi dalam menulis itu Inggris ya. Kemudian juga pemahaman kosakata di situ, karena di situ dia melihat gambar di situ sehingga siswa akan lebih jelas di situ ya, akan memahami meskipun dia awalnya tidak apa tuh N itu apa ya? Oh di situ ada gambar semut sehingga dia akan tahu oh N itu semut, nah dan sebagainya di situ ya. Tapi di sini untuk SMA tentunya di situ kan merupakan teks yang panjang. Saya kira gambar animasi ini akan merupakan suatu media untuk
media yang bagus atau yang tepat untuk belajar reading ya dalam keterampilan membaca. Tapi karena waktu, di sini saya tidak bisa menampilkan gambar-gambar animasi di sini. Sebenarnya saya banyak sekali di sini contoh-contoh gambar animasi yang menarik sekali. Saya kira cukup sekian untuk gimana Bu Suki? Saya kembali ke moderator. Iya. Silakan Bu Bidayati. Iya, terima kasih atas penjelasannya Bu Siti Sulastri. Monggo Bu Suki. Halo Bu Suki. Oh iya. Apakah Bu. iya? Baiklah, terima kasih atas semua penjelasan dari Ibu Siti Sulastri dan juga kepada Ibu Bidaya yang telah bersedia menjadi moderator malam ini. Terima kasih dan cukup jelas sudah Ibu Bidaya. Monggo kalau mau ditutup atau disimpulkan, monggo. Oh iya. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Suki Darmayanti. Ini saya closing dulu nggih Bu. Terima kasih atas partisipasinya Ibu Siti Sulastri selaku presenter. Satu pertanyaan ya. Iya. Singkat waktu. Iya, ngapunten Ibu Siti Sulastri karena terima kasih kembali. Iya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Iya, Bu Siti Sulastri sebagai presenter. Kemudian terima kasih Bu Siki Darmayanti sebagai host. Mohon maaf untuk hari ini ada beberapa kendala teknis dari saya pribadi. Sangat menarik sekali sebenarnya, nggih. Kak, namun sayang sekali untuk waktunya sangat mepet, ya, sangat mendesak. Mungkin lain waktu kita bisa gabung lagi dengan tema-tema yang lebih menarik lagi dari Bu Siti Sulastri. Ya, dari saya mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Suki Darmayanti selaku host. Baiklah, terima kasih. Karena waktu sudah tidak mengizinkan kita untuk bersama-sama di dalam Google Meeting pada malam hari ini, maka pertemuan kita pada malam hari ini kita tutup sampai di sini. Terima kasih sekali lagi dan juga mohon maaf ketika ada ketidaknyamanan karena memang ada sedikit gangguan teknis baik dari saya pribadi maupun dari peserta yang lain. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beralih ke ke Zoom ya kalau gitu ya. Nggih, betul sekali. Iya, oke, let's go. Nggih. Jadi ditutup ya, Bu. Ya, ditutup. Nggih. Ditutup dulu. Sudah siapkan semua. Sampun semua nggih. Sudah cukup. Iya, ini roomnya sampun saya buka Bapak. Untuk Pak Randy-nya sudah saya informasikan. Iya. Roomnya sampun saya buka, kemudian Pak Randy-nya sudah saya WA. Roomnya pakai basic atau pakai basic? Pakai basic. Nggih. Pakai basic. Kalau pakai basic, kalau sudah dibuka nanti kurang dari 40 menit sudah ketutup lagi nanti. Ini Pak Randy-nya mau tapi belum gabung Bapak, atau saya tutup aja? Ini Pak Randy di sini. Oh, monggo. Saya join dulu. Nggih. Itu sudah absen semua nggih untuk yang bertugas hari ini. Sampun. Sudah absen ya, sudah saya share tadi ya di chat ya. Nggih. Absennya gimana absennya, Bu? Absennya gimana, Bu Sugi? Di chatting, Bu. Di kolom chat atau mungkin bisa di ini, Bu. Ya. Di WA, bisa di-share di WA nggih. Di WA aja. Ya, saya di WA aja ya. Mungkin enggak ada. Oke. Ya, oke. Silakan live sudah. Kita menuju ke Zoom.
Nggih. Sampun nggih, ini saya buka Zoom-nya. Nggih, monggo. Nggih.